Hai, welcome back to my YouTube channel. Aku Steven Adrian, aku seorang farmasis. Nah, hari ini kita nggak akan bahas yang berat-berat. Aku akan hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di sini yang mungkin belum aku jawab karena beberapa belum aku jawab. Kalau sudah ya mohon maaf. Jadi akan aku jawab pertanyaan kalian saja. Yang pertama, Kak, aku lagi chemical exfoliating, membuat kulit jadi yang lentek, sensitif kemerahan. Kadang panas, kadang kering. Cocoknya pakai yang mana, CeraVe atau Derma 365? Gini, jadi kalau CeraVe itu, dia juga minta, kayaknya dia itu kombinasi. Jadi, gini, kalau CeraVe itu memang untuk dry skin, jadi dia itu super lembab banget. Jadi, if you have ada minyak-minyaknya, sebaiknya Derma 365 karena dia lebih bersih, dia juga tidak stripping. Jadi, I think Derma 365 lebih bagus. Oke, yang selanjutnya, Azelaic Acid 20% krim harus dioles ke wajah, bisa langsung atau campur dengan pelembab murni untuk mengurangi efek iritasinya. Dipakai di seluruh wajah atau cukup di bekas-bekas hitam saja. Oke, jadi gini, Azelaic Acid itu memang gini, bisa dipakai keduluan, maka dia penetrasinya akan lebih maksimal. Kalau misalnya kalian pakai moisturizer sebelumnya, maka penetrasinya kan sudah tertutup oleh moisturizer yang di sebelumnya itu. Cuma azelaic acid itu pun sendiri tidak irritating, jadi misalnya kamu mau pakai sebelum moisturizer pun tidak masalah. Cuma kalau misalnya memang kamu takut, pakai moisturizer dulu baru azelaic acid, atau mau kamu campur keduanya nggak masalah. Tapi aku lebih prefer satu-satu, jangan dicampur sih. Bisa pakai cream dulu baru azelaic acid, itu juga bisa. Oke. Oh ya, bisa dipakai di seluruh wajah karena azelaic acid itu lebih bagus di seluruh wajah sih. Kalau di bekas-bekas hitaman juga bisa, cuma hasilnya akan lebih efektif jika digunakan ke seluruh muka karena tidak akan menyebabkan belang belonteng juga. Oke. Laser V-beam di RH berapa? Oke, laser V-beam di RH itu kurang lebih sekitar 2-3 juta tergantung seberapa parah dan tergantung berapa titik yang mau kalian tembak. Oke, The Ordinary azelaic acid bagus nggak? Dia 10%, oke, dia suspension. Tapi dia silicone base, oke, jadi dia itu memang dimetikannya banyak sekali. Kalau kamu nggak suka produknya dimetikannya tinggi ataupun kamu sensitif dimetikan, sebaiknya jangan, takutnya kamu nggak suka. Oke. Terus, Kak, CC25 dari RH nggak bisa dipakai jangka panjang ya? Begini, hydroquinone itu kan memang merupakan bleachers ya, pemutih yang benar-benar pemutih. Nah, kalau kalian baca punya The Handbook of Pharmaceutical, punya Martindale itu, dia memang dikatakan kalau memang hydroquinone itu cuma bisa dipakai maksimal 6 bulan, setelah itu kalian harus stop 6 bulan, terus kalian bisa start lagi hydroquinone. Karena kalau tidak begitu, nanti kalian malah tergantungan. Begitu kalian lepas hydroquinone, itu malah dark spot atau bekas yang kehitaman itu malah akan munculnya lebih banyak dan lebih bandel. Jadi sebaiknya kalian ada jarak berhentinya lah supaya tidak ketergantungan. Oke. Kemudian mau tanya, kalau aloe gel jadi moisturizer mending masuk kulkas atau enggak ya? Begini, aku nggak suka aloe vera jadi gel karena aloe vera itu hanya humectant kan ya, humectant, dan dia pun cenderung watery gel texture yang tidak bisa mengunci kelembapan dari kulit. Jadi kalau misalkan menggunakan aloe vera itu ya buat moisturizer dia nggak cukup benernya. Cuma kalau misalnya memang kalian cocok ya sudah, nggak masalah. Cuma kalau mau gunakan di kulkas atau enggak tergantung ya. Kalau misalnya aku sih kulkas karena lebih dingin saja. Kalau kalian nggak mau gunakan di kulkas juga nggak masalah sih. Kulit kaget enggak sih, enggak masalah. Cuma memang akan kerasa lebih merah ya, cuma karena dia kan akan vasoconstrictor juga dan akan melebarkan juga, jadi akan kelihatan lebih merah, cuma enggak masalah. Kak, aku minta saran, pakai Vitasin yang berapa persen ya? Untuk pelembabnya akan tidak iritasi, pakai apa? Untuk pagi baiknya dipakai atau tidak ya Kak? Soalnya aku kerja di lapangan kena paparan sinar matahari. Oke, gini. Untuk Vitasin pasti digunakan di malam hari, tidak mungkin di pagi hari. Karena dia akan terdegradasi oleh sinar matahari. Oke, kalau misalnya dia belum pernah pakai apa namanya? Aku ngomong apa lupa. Gak pernah pakai Vitasin sama sekali, sebaiknya jangan pakai
yang tinggi ya. Mulai dari konsentrasi terendah ya bisa kamu temukan, bisa 0,025% atau yang lebih rendah dari itu mungkin lebih bagus. Terus paginya pakai moisturizer yang tidak iritasi, pakai apa? Moisturizer terserah sih. Aku suka RH Skin Barrier Moisturizer atau mungkin Neutrogena Hydro Boost Gel Cream, itu aku juga suka. Kemudian jangan lupa pakai sunscreen. Oke. Terus kombinasi berjerawat bagusnya pakai physical sunscreen, XZZ Complete No Stress atau chemical sunscreen Skin Aqua gel SPF 30. Nah, di sini memang kalau sunscreen itu termasuk yang agak-agak menantang ya. Jadi Skin Aqua gel SPF 30 dia itu tidak non comedogenic loh. XZ juga tidak non comedogenic seingatku. Kalau misalnya kamu lebih suka tekstur lebih ringan, kamu pakai yang Skin Aqua karena dia itu gel. Kalau misalnya kamu mau yang agak berat dikit bisa pakai XZ. Cuma aku sendiri lebih suka yang XZ, terserah kamu. Rekomendasi facial wash untuk malam hari yang bisa membersihkan sisa makeup tapi gentle dan non drying. Bisa pakai Bioderma Sensi Bio Gel Musan, tuh bagus. Derma 365 juga oke. Kemudian pakai CeraVe Foaming Facial Cleanser itu juga oke. Aku pakai Bioderma Sebium juga oke. Kemudian ada Sensasia Botanicals, itu juga katanya bagus. Aku belum pernah nyoba pribadi, cuma itu katanya bagus juga. Nah, kemudian ada eye cream yang mampu untuk menghilangkan kerutan di bawah mata. Sebaiknya mengandung bahan apa? Untuk yang anti-aging itu yang baru terbukti adalah memang vitamin C sama vitamin A. Jadi vitamin C eye cream ataupun vitamin E atau retinol eye cream. Nah, kalau misalnya retinol kalian takut, bisa menggunakan yang lain, bisa menggunakan bakuchiol juga bisa, ataupun eye cream yang mengandung peptide. Peptide itu terbukti mampu, kan dia protein ya, bisa berfungsi untuk plump up the skin dan membantu mengisi garis-garis halus. Cuma in the long run memang ya kita masih bagusan vitamin C atau vitamin A. Untuk kulit kombinasi jerawat dan komedo, apa boleh menggunakan AHA, BHA, PHA di pagi hari dan ada paling di malam hari? Nah, gini, tergantung konsentrasi, oke. Jadi kalau konsentrasinya itu tinggi, kalau konsentrasi tinggi jangan. Tapi saya dalam bentuk toner, ada AHA, BHA, PHA, enggak masalah. Karena ujung-ujungnya akan menggunakan sunscreen kan. Jadi AHA, BHA terus menggunakan sunscreen tidak akan menyebabkan begitu banyak masalah. Ada palen memang di malam hari, karena ada palen sebaiknya tidak digabung dengan AHA, BHA, PHA. Jadi untuk candle exfoliate kalian bagi boleh pagi sama ada palennya malam, itu juga boleh. Oke. Terus ada apa lagi? Kak, mau menghilangkan produk buat menghilangkan merah dan hitam pada jerawat sepipi rahang gimana ya kak? Oke. Untuk menghilangkan bekas jerawat kehitaman maupun kemerahan, kalian bisa cari azelaic acid maupun niacinamide karena dia masih berjerawat. Jadi jangan menggunakan vitamin C. Kalian juga bisa menggunakan retinol, itu juga bisa. Retinol bisa mulai dari something atau Avoskin retinol itu juga boleh. Kalau pagi hari kalian bisa menggunakan niacinamide ataupun azelaic acid karena itu juga melanin inhibiting dan dia ada efek antiinflamasinya maupun soothing. Jadi bisa menghilangkan kemerahan maupun kehitaman. It's okay. Kemudian Kak, rekomendasi lembab untuk kulit sensitif berjerawat dong. Sensitif berjerawat kalian bisa cari pelembab yang non fragrance. Dan aku cocok di RH Acne Gentle Moisturizer, RH Skin Barrier Moisturizer, dan Neutrogena Hydro Boost Gel Cream. Kemudian ada beberapa yang aku suka juga, ada CeraVe Moisturizing Lotion, itu juga bagus. Dan CeraVe Facial Moisturizer yang PM, yang AM itu ada SPF dan itu greasy menurutku, aku nggak suka. Kemudian Kak, bahas tentang azelaic dapur Nelandong, udah aku bahas yaitu videonya. Oh ya, thank you so much for the nice comments ya, thank you. Kemudian facial wash untuk kulit beruntusan dan berminyak. Oke, beruntusan untuk berjerawat berminyak bisa pakai CeraVe Foaming Facial Cleanser, Bioderma Sebium Gel Musan. Kemudian kamu bisa coba sabunnya ada BHA-nya. BHA bisa coba yang Bumi Calendula Cleanser, ada BHA 2%, itu juga bagus. Kemudian bisa pakai atau yang gentle juga bisa. Aku suka itu deh. Kalau yang gentle aku suka, biasanya ada yang agak buat ini tuh simple refreshing facial wash, itu juga boleh. Kemudian ada beruntusan berminyak untuk jerawat. Dari yang gentle ya, Sensasia Botanicals Acne Clarifying Cleanser itu juga boleh.
itu juga boleh sih. Kemudian ada tanya apakah ada paling boleh digabung dengan produk yang mengandung bahan aktif seperti sulfur atau salicylic acid. Ada paling nggak boleh gabung dengan salicylic acid ya, karena ada paling itu masuk golongan retinoid yang agak tinggi. Jadi kalau kamu dengan gabung dengan BHA maka bisa menyebabkan iritasi, jangan. Kak, bla 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 bla, kondisi kulit PIE yang tidak jerawat aktif. Kalau krim tekstur lebih berat pada serum cair, bagaimana rute pemakaiannya agar maksimal? Pakai sama niacinamide. Oke, terus saat malam aku juga pakai retinoid, jadi dua produk itu dipakai siang. Oke. Centella Blemish Cream boleh digabung dengan niacinamide karena niacinamide itu tidak boleh digabung hanya dengan vitamin C serta dengan AHA/BHA. Jadi ini boleh dipakai. Kemudian retinoid di malam hari, betul. Jadi niacinamide pakai di siang hari, betul. Nah, kalau kamu mau, benernya kamu juga bisa mengcombine niacinamide itu kamu gabung dengan malam hari. Jadi itu juga bagus. Jadi terbukti niacinamide dengan retinol jika kalian gabung bareng meningkatkan efek anti-aging, meningkatkan efek mencerahkan kulit, meningkatkan efek memperbaiki tekstur kulit. Niacinamide akan membantu untuk mengurangi kekeringan yang terjadi karena retinol. Jadi niacinamide sama retinol boleh kalian pakai di malam hari, niacinamide kalian pakai lagi di pagi hari, it's okay. Jadi aku lebih suka kalau niacinamide gabung sama retinol, oke? Oke, gitu saja deh. Oh ya, ini adalah kita tuh terakhir. Kak, Steve, Kak, kalau Avoskin Miraculous Refining Serum plus moisturizer oleh Regeneres merah, baikkah untuk kulit? Begini, oleh Regeneres itu aku udah lihat tuh bahan utamanya memang niacinamide. Kemudian Miraculous itu bahan utamanya memang berupa AHA, BHA, PHA. Nah, niacinamide itu kalau digabung dengan AHA, BHA, PHA, terutama dalam bentuk serum, itu akan bermasalah. Tetapi dalam bentuk krim, karena ini sendiri pun juga niacinamide-nya belum tahu berapa persen gitu kan ya. Jadi ini kan memang berfungsi sebagai krim ya. Jadi memang dia hanya untuk ngesil apapun yang ada di bawahnya. Kalau misalnya dalam produk penetrasi itu pasti si niacinamide ini tidak akan terlalu dalam karena dia bentuknya krim. Jadi menurut aku boleh, kamu boleh gabung Avoskin Miraculous dengan moisturizer oleh itu tidak masalah. Oke, thank you so much for watching. See you next time. Bye. Oh ya, pokoknya mau komen bisa nanti aku jawab. Oke, thank you so much for watching. See you next time. Bye.